Salam sejahtera, kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana nilai perusahaan, yaitu dari Capture 16. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alivia Salsa Maharani, yang kedua Brata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir saya sendiri Febra Widyananda. Next. Slide selanjutnya yaitu tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan seringkali menyetujui proposal manajemen yang lebih rendah, di mana harga merupakan faktor persaingan utama atau dirgantara rel kereta api perusahaan minyak. Perusahaan sering menetapkan departemen penetapan harga untuk menetapkan atau membantu orang lain dalam menetapkan harga yang sesuai. Next. Selanjutnya yaitu kenapa banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga dengan baik dan kembali pada strategi. Banyak perusahaan tidak menangani penetapan harga dengan baik dan kembali pada strategi seperti kami menghitung biaya kami dan menambahkan margin tradisional industri kami. Kesalahan umum lainnya adalah tidak cukup sering merevisi harga untuk dikapitalisasi pada perubahan pasar, menetapkan harga secara independen dari program pemasaran lainnya, dan bukan sebagai elemen intrinsik dari strategi penentuan posisi pasar. Saluran distribusi dan kesempatan pembelian untuk organisasi dimanapun merancang dan menerapkan strategi penetapan harga secara efektif memerlukan pemahaman menyeluruh tentang psikologi penetapan harga konsumen dan pendekatan sistematis untuk menetapkan, mengadaptasi, dan mengubah harga. Next. Selanjutnya yaitu psikologi konsumen dan harga. Banyak ekonom secara tradisional berasumsi bahwa konsumen adalah penerima harga yang menerima harga pada nilai nominal atau sebagai yang diberikan. Pemasar bagaimanapun mengakui bahwa konsumen sering secara aktif memproses informasi harga, menafsirkannya dari konteks pengalaman pembelian sebelumnya, komunikasi formal atau iklan, panggilan penjualan, dan brosur. Komunikasi informal yaitu teman, kolega, atau anggota keluarga, pembelian atau online, sumber daya, dan faktor lainnya. Next. Slide selanjutnya yaitu ada 6 langkah dalam proses. Yang pertama, langkah pertama memilih tujuan penetapan harga. Perusahaan pertama-tama memutuskan di mana ia ingin memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah itu untuk menetapkan harga. 5 tujuan utama adalah kelangsungan hidup, keuntungan maksimum saat ini, pangsa pasar maksimum, maksimum skimming pasar, dan kepemimpinan kualitas produk. Langkah kedua yaitu menentukan permintaan. Tiap harga akan menyebabkan tingkat permintaan yang berbeda dan memiliki dampak yang berbeda pada tujuan pemasaran perusahaan. Hubungan terbalik biasanya antara harga dan permintaan ditangkap dalam kurva permintaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Untuk barang prestis, kurva permintaan terkadang miring ke atas. Beberapa konsumen mengambil harga yang lebih tinggi untuk menandakan produk yang lebih baik. Namun jika harganya terlalu tinggi, permintaan mungkin turun. Langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dibebankan perusahaan untuk produknya. Biaya mengatur lantai. Perusahaan ingin menetapkan harga yang menutupi biaya produksi, distribusi, dan penjualan produk, termasuk pengembalian yang wajar atas usaha dan risikonya. Namun ketika perusahaan menetapkan harga produk untuk menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu merupakan hasil bersih. Langkah keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran. Dalam kisaran kemungkinan harga yang diidentifikasi oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya, harga, dan kemungkinan reaksi barang. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, itu harus mengevaluasi nilainya kepada pelanggan dan menambahkan nilai itu ke pesaing harga. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan harus mengurangi nilai dari harganya sendiri.
Sekarang perusahaan dapat memutuskan apakah dapat membebankan lebih banyak, sama atau kurang dari saingan. Kemudian langkah kelima yaitu memilih metode penetapan harga. Mengingat jadwal pemilihan pelanggan, fungsi biaya dan harga pesaing, perusahaan sekarang siap untuk memilih harga pesaing dan harga pengganti, memberikan orientasi titik penentuan terhadap fitur unik menetapkan batas harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan ini. Kita akan memeriksa 7 metode penetapan harga: penetapan harga markup, penetapan harga target imbalan, nilai yang dipersepsikan, penetapan harga nilai EDLP, penetapan harga yang berlaku, dan penetapan harga jenis lelang. Langkah ke-6 yaitu memilih harga akhir. Metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Dalam memilih harga tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor tambahan termasuk dampak dari kegiatan pemasaran lainnya, penetapan harga perusahaan, kebijakan, penetapan harga pembagian keuntungan dan nilai dan risiko, dan dampak harga pada pihak lain. Next. Slide selanjutnya yaitu konsumen kurang sensitif terhadap harga ketika yang pertama, ada sedikit atau tidak ada pengganti atau pesaing. Yang kedua, mereka tidak segera menyadari harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, mereka lambat mengubah kebiasaan membeli. Yang keempat, mereka berpikir harga yang lebih tinggi dibenarkan. Dan yang terakhir yaitu harga hanyalah sebagian kecil dari total biaya untuk memperoleh, mengoperasikan, dan melayani produk selama masa pakainya. Next. Selanjutnya yaitu memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan mencoba mengukur kurva permintaan mereka menggunakan beberapa metode yang berbeda. Yang pertama, survei dapat mengeksplorasi berapa banyak unit yang akan dibeli konsumen dengan harga yang diusulkan berbeda. Meskipun konsumen mungkin mengecilkan niat pembelian mereka pada harga yang lebih tinggi, untuk mencegah perusahaan dari penetapan harga yang tinggi, mereka juga cenderung melebih-lebihkan kesediaan mereka untuk membayar produk atau jasa baru. Yang kedua, eksperimen harga dapat memvariasikan harga produk yang berbeda di toko atau produk yang sama di wilayah yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut mempengaruhi penjualan secara online, yaitu situs e-niaga dapat menguji dampak dari harga 5% tingkatan dengan mengutip harga yang lebih tinggi untuk setiap pengunjung ke 40 untuk membandingkan respon pembelian. Namun itu harus dilakukan ini dengan hati-hati dan tidak mengasingkan pelanggan atau menganggap mengurangi persaingan dengan cara apapun sehingga melanggar Sherman Antitrust Act. Yang terakhir yaitu analisis statistik harga masa lalu. Jumlah yang terjual dan faktor lain dapat mengungkapkan hubungan mereka. Data dapat memanjang atau dari waktu ke waktu atau penampang dari lokasi yang berbeda pada waktu yang sama. Membangun model yang tepat dan menyesuaikan data dengan teknik statistik yang tepat membutuhkan keterampilan yang cukup besar. Tapi perangkat lunak pengoptimalan harga yang canggih dan kemajuan dalam manajemen basis data telah meningkatkan kemampuan untuk mengoptimalkan harga. Next. Slide selanjutnya yaitu elastisitas harga. Dari permintaan pemasar, perlu mengetahui seberapa responsif atau elastis permintaan terhadap perubahan harga. Dalam kurva permintaan, kenaikan harga dari $10 ke $15 menyebabkan penurunan permintaan yang relatif kecil dari 105 menjadi 100. Dalam kurva permintaan B, kenaikan harga yang sama menyebabkan penurunan permintaan yang substansial dari 150 menjadi 50. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan sedikit perubahan harga,
kami katakan tidak elastis. Jika permintaan berubah banyak, itu elastis. Semakin tinggi elastisitasnya, semakin besar pertumbuhan volume yang dihasilkan dari penurunan harga sebesar 1%. Jika permintaan adalah elastis, penjual akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga untuk menghasilkan pendapatan total yang lebih banyak. Next. Slide selanjutnya yaitu 3 jenis utama lelang dan prosedur penetapan harganya yang terpisah. Yang pertama, lelang bahasa Inggris atau penawaran naik. Memiliki satu penjual dan banyak pembeli. Di situs seperti eBay dan Amazon.com, penjual memasang item dan penawar menaikkan harga penawaran mereka sampai harga tertinggi tercapai. Tawaran tertinggi mendapatkan item lelang bahasa Inggris digunakan hari ini untuk menjual barang antik, ternak, real estate, dan peralatan bekas dan kendaraan. Kodak dan Nortel menjual ratusan paten untuk pencitraan nirkabel dan digital melalui lelang meningkatkan ratusan juta dolar. Yang kedua, lelang Belanda menurun atau penawaran menurun. Menampilkan satu penjual dan banyak pembeli atau satu pembeli dan banyak penjual. Dalam jenis pertama, juru lelang mengumumkan harga tinggi untuk suatu produk dan kemudian perlahan-lahan menurunkan harga sampai bid menerima. Di sisi lain, pembeli mengumumkan sesuatu yang ingin dia beli dan calon penjual bersaing untuk menawarkan harga terendah. Ariba diakuisisi oleh SAP pada tahun 2012 menjalankan lelang bisnis ke bisnis untuk membantu perusahaan memperoleh barang-barang berharga rendah yang bervariasi seperti baja, lemak, minyak, lencana nama, acar, botol plastik, pelarut, kardus, dan bahkan pekerjaan legal dan kebersihan. Yang ketiga, lelang penawaran tertutup. Membiarkan calon pemasok mengajukan hanya satu penawaran. Mereka tidak dapat mengetahui tawaran lainnya. Amerika Serikat dan pemerintah lain sering menggunakan metode ini untuk mendapatkan pasokan atau untuk memberikan lisensi. Pemasok tidak akan menawar di bawah biayanya, tetapi tidak dapat menawar terlalu tinggi karena takut kehilangan pekerjaannya. Efek bersih dari dua tarikan ini adalah tawaran keuntungan yang diharapkan. Next. Slide selanjutnya yaitu dalam sebuah studi klasik, Paul Faris dan David Repstein meneliti hubungan antara harga relatif, kualitas relatif, dan iklan relatif sebagai berikut. Merek dengan kualitas relatif, rata-rata anggaran iklan relatif tinggi dapat membebankan harga premium. Konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang dikenal daripada untuk produk yang tidak dikenal. Yang kedua, merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Sebaliknya, merek dengan kualitas rendah dan iklan rendah dikenakan harga terendah. Yang ketiga, bagi para pemimpin pasar, hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi bertahan paling kuat di tahap selanjutnya dari siklus hidup produk. Next. Slide selanjutnya yaitu apa tujuan perusahaan membentuk departemen penetapan harga? Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menetapkan atau menyetujui keputusan. Tujuannya adalah untuk memastikan tenaga penjual mengutip harga yang wajar bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Next. Slide selanjutnya yaitu counter trade dapat mencapai 15% hingga 20% dari perdagangan dunia dan mengambil beberapa bentuk. Yang pertama, barter. Pembeli dan penjual langsung bertukar barang tanpa uang dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Yang kedua, kesepakatan kompensasi. Penjual menerima beberapa persentase dari pembayaran tunai dan sisanya dalam produk sebuah pabrik pesawat terbang Inggris
menjual pesawat ke Brasil dengan harga 70% tunai dan sisanya dalam bentuk kopi. Yang ketiga, pengaturan pembelian kembali. Penjual menjual pabrik, peralatan, atau teknologi ke perusahaan di negara lain dan setuju untuk menerima sebagai produk pembayaran sebagian yang diproduksi dengan peralatan yang disediakan. Sebuah perusahaan kimia Amerika Serikat membangun pabrik untuk perusahaan India dan menerima sebagian pembayaran tunai dan sisanya dalam bahan kimia yang diproduksi di pabrik. Yang keempat, mengimbangi. Penjual menerima pembayaran penuh secara tunai untuk penjualan di luar negeri, tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah besar uang tersebut di negara itu dalam jangka waktu tertentu. Di era Gorbachev, PepsiCo menjual sirup kolanya kepada pemerintah Uni Soviet seharga rubel dan setuju untuk membeli vodka Rusia dengan harga tertentu untuk dijual di Amerika Serikat. Next. Step selanjutnya yaitu perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk pembelian awal. Yang pertama, penetapan harga pemimpin kerugian. Dan yang kedua, harga acara khusus. Dan yang ketiga, harga khusus pelanggan. Dan keempat, rabat tunai. Dan yang kelima, pembiayaan berbunga rendah. Dan yang keenam, jangka waktu pembayaran yang lebih lama. Dan yang ketujuh, garansi dan kontak layanan. Dan yang ke-8, diskon psikologis. Next. Selanjutnya yaitu strategi pemotongan harga dapat menyebabkan jebakan lain yang mungkin terjadi. Yang pertama, perangkat berkualitas rendah, yaitu konsumen menganggap kualitasnya rendah. Dan yang kedua, perangkat pangsa pasar yang rapuh, yakni harga rendah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan dengan harga yang lebih rendah. Dan yang ketiga, perangkat kantong dangkal, yaitu pesaing dengan harga yang lebih tinggi cocok dengan harga yang lebih rendah tetapi memiliki daya tahan lebih lama karena cadangan kas yang lebih dalam. Dan yang terakhir, perangkat perang harga, yakni pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka jauh lebih lagi dan memicu perang harga. Next. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan harga yang berbeda yang nantinya akan berdampak pada pembeli. Yang pertama yaitu penetapan harga penawaran tertunda, yakni perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau dikirimkan. Dan yang kedua, klausa eskalator, yakni perusahaan mengharuskan pelanggan untuk membayar harga hari ini ditambah semua atau sebagian dari inflasi apapun peningkatan yang terjadi sebelum pengiriman. Dan yang ketiga, membongkar, yakni perusahaan mempertahankan harganya tetapi menghilangkan atau memberi harga secara terpisah satu atau lebih elemen yang sebelumnya merupakan bagian dari penawaran seperti pengiriman atau pemasangan. Dan yang terakhir, pengurangan diskon, yakni perusahaan menginstruksikan tenaga penjualnya untuk tidak menawarkan diskon tunai dan kuantitas normal. Next. Selanjutnya yaitu 3 kemungkinan tanggapan terhadap pesaing berbiaya rendah. Yang pertama, lebih jauh membedakan produk atau layanan. Yang kedua, memperkenalkan usaha berbiaya rendah. Dan yang ketiga, menemukan kembali sebagai pemain berbiaya rendah. Next. Selanjutnya yaitu beberapa strategis penyesuaian harga, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan geografis. Dan yang kedua, harga diskon dan tunjangan. Dan yang ketiga, penetapan harga promosi. Dan yang keempat, penetapan harga yang diskriminatif. Next. Selanjutnya yaitu penurunan harga mungkin disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu kelebihan kapasitas pabrik. Dan yang kedua, penurunan pangsa pasar. Dan yang ketiga, keinginan untuk mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah.
Dan yang keempat, resesi ekonomi. Next. Selanjutnya yaitu kenaikan harga mungkin terjadi oleh inflasi biaya atau permintaan yang berlebihan dan perusahaan harus berhati-hati mengelola persepsi pelanggan saat meningkatnya harga. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.